Cerita berawal dari seorang anak sematawayang bernama Alex, menjadi imigran bersama keluarganya di sebuah kota kecil, berharap dapat mengubah nasib. Sang ibu beruntung mendapatkan pekerjaan di sebuah bank, sementara ayah Alex masih berkutat dengan penganggurannya. Karena kurangnya pendapatan per bulan, terkadang ibu dan ayah Alex sering terlibat percekcokan suami istri pada umumnya. Ya mau gimana lagi pemirsa, entah siapa yang salah. Tak memiliki saudara dan teman membuat Alex kecil hanya bermain dengan komputer sang ibu. Perlahan Alex kecil mulai beranjak remaja. Kesukaannya dengan komputer semakin terasa. Alex mulai banyak berinteraksi dengan orang lain di dunia maya, membuka lebih luas lagi wawasannya, yang membuat Alex ingin mengikuti jejak Steve Jobs dan Bill Gates. Sadar berasal dari keluarga biasa saja membuat Alex berpikir cara mendapatkan uang dari internet. Karena dia bertekad ingin kuliah dengan uang sendiri. Usahanya tak sia-sia. Melalui sebuah situs, Alex berhasil mendapatkan uang pertamanya dengan cara mengklik sebuah link yang disuruh situs tersebut. Meski tak banyak, awal yang baik bagi Alex untuk menggapai mimpinya. Alex muda semakin tumbuh dewasa. Suatu ketika, Alex menemukan ibunya sedang menangis karena dipecat dari tempat dia bekerja. Tak terbayang oleh sang ibu bagaimana menjalankan hidup karena tak ada lagi pemasukan. Tak tega melihat sang ibu bersedih, Alex mengambil uang tabungan kuliahnya. Sang ibu kaget melihat anaknya memiliki uang yang lumayan banyak. Dia sempat curiga kalau Alex mencuri. Namun setelah mendengar penjelasan Alex, sang ibu akhirnya menerima uang tersebut. Kini Alex harus memutar otak. Waktu yang diperlukan untuk menabung tak banyak lagi karena sekolahnya akan segera tamat. Alex tak mungkin mengharapkan uang dari kerja mengklik link lagi. Dia butuh penghasilan besar. Sebelumnya, Alex pernah melihat berita di televisi tentang hacker yang diketuai oleh Z berasal dari dark web telah menyerang situs pemerintahan. Gara-gara berita itu, dia pun tertarik mencoba berselancar di dark web. Setelah membuat akun di situs tersebut, Alex mendapat notif dari akun bernama Roself. Dia pun tak ragu bertanya bagaimana cara menghasilkan uang. Roself menjawabnya, jika mau ikuti aturannya. Lalu dia mengirimi Alex 2 buah laptop untuk dijual. Ternyata Roself mengajak Alex berbisnis barang black market. Dengan harga miring, sudah pasti itu tak akan menyulitkan bagi Alex. Setelah tumbuh kepercayaan, Roself terus mengirimi Alex barang dengan jumlah yang banyak. Mulai dari HP, perhiasan, dan jam. Dalam waktu singkat, Alex berhasil mengumpulkan uang kuliahnya. Selanjutnya, hari yang dinanti Alex pun tiba. Toronto menjadi kota tujuannya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Sebelum pergi, Alex berpesan kepada kedua orang tuanya untuk saling menjaga dan dia akan mengirimi mereka uang tiap bulannya. Sungguh anak yang sangat berbakti sekali kau anak muda. Ternyata sesampainya di Toronto, Alex terlambat membayar uang pendaftaran kuliahnya. Dia pun terpaksa menunggu beberapa bulan. Demi mengisi kekosongan waktu, Alex mencoba peruntungan menjual barang dari Roself. Karena sudah banyak menjualkan barang dengan jujur, kali ini Alex naik level. Dia dipercaya membeli barang sendiri dan menjualnya. Roself memberinya ratusan nomor kartu kredit yang bisa dibelanjakannya. Alex pun membeli barang pertamanya yaitu sebuah jam. Karena dia berada di kota yang rawan akan penipuan serta uang palsu, Alex memilih menjual barang-barangnya ke toko-toko dengan harga miring. Ternyata tak semudah yang dibayangkan Alex. Dengan penampilan remajanya serta tak bisa melobi, setiap toko menolak jam yang dijual Alex. Bahkan toko terakhir menuduh Alex mendapatkan jamnya dengan cara mencuri. Di tengah kebuntuannya, tiba-tiba ada seorang pria bernama Sai yang sudah mengikuti Alex dari awal menjual jam, menawarkan bantuan kepada Alex untuk menjualkan jamnya. Dengan skema bagi keuntungan. Karena tak ada jalan, Alex menerima tawaran pria tersebut. Saat Sai bertransaksi, Alex yang mengintip dari kaca luar kaget karena Sai menghilang. Dia pun panik karena merasa tertipu. Saat bersamaan, Sai muncul lagi dengan membawa kantong plastik berisikan uang. Alex tampak lega. Dari pertemuan itu menjadikan mereka bestie. Sai menjadi marketing tetap Alex karena Sai memiliki koneksi yang lumayan luas membuat barang-barang black market Alex laku keras.
Lagi-lagi dengan waktu singkat, Alex bersama Sai berhasil mengumpulkan puluhan juta dolar. Ini waktunya Alex kembali memikirkan pendidikan. Alih-alih mendaftar sesampainya di universitas, Alex malah memberikan bukunya kepada salah satu mahasiswa di sana. Ketertarikannya dengan dunia komputer membuat Alex nyaman di dunianya sekarang. Ditambah lagi dia dengan mudahnya mendapatkan uang puluhan juta dolar. Alex pun melupakan pendidikannya. Selanjutnya, Alex teringat akan ucapan pimpinan hacker Z tentang daftar bankir yang korup. Dia pun merasa tertantang untuk menaikkan level kemampuannya dengan cara membobol kartu kredit mereka. Agar rencananya berjalan mulus, Alex meminta bantuan Sai karena memiliki banyak koneksi. Sai menyebar daftar nama bankir korup kepada kenalannya yang bekerja di tempat pijit dan resto mahal, lalu meminta mereka semua memfoto 3 angka di belakang kartu kredit yang menjadi incaran Alex. Aksi mereka berjalan lancar. Bahkan saat Sai dan Alex mengunjungi sebuah klub, salah satu kenalan Sai memberikan kartu kredit yang tertinggal milik salah satu bankir korup asal Kolombia. Bak dapat durian runtuh, Alex mencoba menarik uang menggunakan kartu kredit tersebut di sebuah bank. Guna memastikan kartu kredit itu masih aktif, dia mencoba melakukan transaksi online. Ternyata berhasil. Selanjutnya, Alex dengan santai mencairkan uang melalui kartu kredit orang. Keesokan harinya, tiba-tiba Alex berpikir untuk balas dendam kepada bank yang pernah memecat ibunya. Dia bersama Sai langsung bertolak ke bank yang dimaksud, berpura-pura menjadi nasabah dan diam-diam memasangkan flash disk yang berisikan virus di komputer front office bank tersebut. Namun aksinya kali ini ketahuan. Alex dan Sai tertangkap oleh pihak bank. Alex and Sai. Akan tetapi mereka beruntung pihak bank tak memperpanjang masalah sampai ke pihak berwajib. Karena Alex berjanji akan memberitahu di mana lemahnya sistem keamanan jaringan bank tersebut dan membantu mengupgrade softwarenya secara gratis. Mereka pun dibebaskan. Meskipun gagal, namun aksi Alex kali ini mendapat notif dari Z, membuat hatinya senang tak kepalang. Selanjutnya, Alex dikagetkan dengan ulah Sai yang diam-diam membalas pesan seorang wanita bernama Kira yang masuk ke akun Alex dari dark web. Dan yang lebih gilanya lagi, Sai mengatur pertemuan Kira dengan Alex. Dengan terpaksa, Alex pergi menemui Kira. Pada pertemuan itu, tampak Alex dan Kira memiliki kesamaan, yaitu sama-sama mengidolakan Z, sang pemimpin hacker. Bahkan Kira mengaku hampir saja bertemu dengan Z. Saat asik mengobrol, tiba-tiba Sai menelpon Alex, menyuruhnya menawari Kira kerjasama, biar omset mereka berkembang, mengingat Kira juga seorang hacker. Sebelum Alex ngomong, ternyata Kira lebih dahulu menawari Alex kerjasama. Gayung pun bersambut. Alhasil mereka sepakat untuk collab bersama. Hari pertama collab, Kira mengajarkan Alex mengcloning kartu kredit. Selanjutnya dia memperkenalkan Bitcoin yang digunakan untuk menimbun uang agar tak bisa dilacak. Sungguh jenius. Aksi perdana mereka collab, Kira langsung mengambil alih. Dia mengatur semuanya dari pembelian hingga mencari pembeli. Nggak tanggung-tanggung, pembeli yang didapat Kira ternyata paus semua. Mereka rata-rata punya uang yang banyak. Bahkan dia bisa mencari pembeli mobil supercar. Ini bukan lagi kolaps namanya. Kira malah menjadi mesin uang bagi Alex dan Sai. Saat Sai bertanya di mana Kira mengenal orang-orang ini, Kira menjawab dapat bantuan dari pamannya yang tak pernah dia tampakkan wujudnya. Namun di balik kesuksesan Kira, Sai menaruh curiga. Dia beranggapan kalau Kira tahu segalanya, ngapain juga mau kerjasama dengan mereka? Toh akan mengurangi pendapatannya. Benar juga ya. Akan tetapi Alex tak mau negatif thinking. Dia beranggapan kalau Sai hanya iri melihat Kira bisa melakukan lebih dari dirinya. Selanjutnya saat Sai sedang tertidur, Kira diam-diam mengajak Alex untuk pindah ke Hong Kong tanpa mengajak Sai. Namun Alex menolaknya karena Sai sahabat sejatinya yang tak mungkin bisa ditinggalkan. Di saat bersamaan ternyata Sai mendengar pembicaraan mereka. Ternyata dia hanya berpura-pura tidur. Keesokan harinya, Kira melakukan transaksi yang besar. Sai yang mulai tak suka dengan Kira mengacaukan transaksi dengan cara menuduh pembeli polisi. Bahkan sang calon pembeli sampai mengeluarkan tembakan karena melihat Sai dan Kira malah berdebat. Merasa dipermainkan, akhirnya transaksi pun gagal. Tak sampai di sana,
Ancaman menghampiri mereka sampai ke rumah. Tiba-tiba polisi datang dan mencoba mengecek mobil box mereka yang berisikan banyak barang black market. Beruntung polisi hanya melihat dari luar saja. Merasa tak aman lagi, Alex memutuskan untuk pindah. Akhirnya mereka bertiga berangkat ke Hong Kong. Sesampainya di sana, mereka masih menjalankan aksi cloning kartu kredit. Membeli barang dengan menduplikat kartu kredit orang lain, lalu menjualnya lagi dengan harga miring. Masalah mulai muncul ketika Sai merayakan ulang tahunnya di sebuah klub malam di Hong Kong. Dia terlibat keributan dengan warga lokal dan turut menyeret Alex. Yang membuat mereka berdua berakhir di penjara. Beruntung Kira bisa membebaskan mereka melalui bantuan pamannya. Menurut pengakuan si Kira, atas kejadian ini Alex mulai tak nyaman dengan Sai. Puncaknya saat Sai menggunakan kartu kredit bankir korup asal Kolombia tanpa sepengetahuan Alex, dia marah besar sampai mengusir Sai menyuruhnya kembali ke Toronto. Bukan tanpa alasan Alex marah. Tindakan Sai bisa membahayakan mereka semua, karena keberadaan mereka akan mudah dideteksi apabila menggunakan kartu kredit orang lain dengan sembrono. Sai pun akhirnya pergi. Selanjutnya, Alex dan Kira tak lagi membobol kartu kredit. Kali ini mereka membobol ATM karena dapat meningkatkan reputasi mereka di dunia perhackeran. Yang secara nggak langsung mereka ingin naik kelas, mencari tantangan baru. Dalam setiap aksinya, mereka meninggalkan kartu bertuliskan dark web. Kekacauan yang dibuat Alex dan Kira masuk berita televisi Hong Kong dan berhasil menarik perhatian Z. Alex dari awal yang sangat mengidolakan Z meminta untuk bertemu. Sang idola memenuhinya, bukan hanya sebuah pertemuan. Alex dan Kira ternyata diikut sertakan oleh Z dalam sebuah aksi sabotase saham dunia. Alex sangat senang, namun tidak dengan Kira yang masih merasa ragu apakah mereka seharusnya terlibat dalam aksi Z. Saat akan kembali ke hotel, Alex menerima pesan suara dari Sai, berisi permintaan maaf dan ingin kembali bergabung. Namun sesampainya di hotel, kebahagiaan Alex ingin bertemu temannya berubah menjadi duka. Dia menemukan sang teman tak bernyawa di kamar mandi. Sai. Fuck! Ternyata Sai dibunuh oleh anak buah bankir korup Kolombia. Inilah yang ditakutkan Alex menggunakan kartu kredit secara sembrono. Selanjutnya, meski dalam suasana berduka, Alex dan Kira tetap pergi bergabung ke dalam kelompok Z untuk melakukan pekerjaan yang sudah mereka sepakati. Namun sebelum mereka sampai, Kira sempat berpesan kepada Alex jika terjadi sesuatu di antara mereka, pergilah ke Thailand. Di sana mereka sepakat untuk bertemu. Alex dan Kira mulai menjalankan peran mereka dalam membantu Z, yaitu membuat berita palsu kematian Ketua Federal Reserve. Setelah salah satu anggota Z menyamar jadi ketua tersebut, lalu pura-pura ditembak. Agar pasar saham kacau dan Z bisa memanfaatkannya. Aksi mereka berjalan mulus. Namun saat mereka akan melarikan diri, tiba-tiba Alex dipukul oleh sekelompok orang hingga pingsan. Mereka pun tertangkap. Akan tetapi saat Alex tersadar, tak ada seorang pun. Dia ketakutan dan segera pergi kabur. Seketika Alex teringat akan pesan Kira bertemu di Thailand jika terjadi sesuatu. Dia langsung berangkat ke Thailand, ke tempat Kira berjanji akan menemuinya. Sesampainya di Thailand, ternyata Kira tak kunjung datang. Alex menunggunya hingga beberapa hari. Dia pun mencoba mencari tahu melalui internet. Alangkah kagetnya Alex, ternyata Kira adalah anggota Z dan telah ditembak oleh FBI saat mencoba melarikan diri. Sementara itu, Z tertangkap. Saat sedang sibuk membaca berita yang dilihatnya, tiba-tiba pihak berwajib Thailand datang menangkap Alex. Sial baginya, kartu kredit yang digunakan Alex saat membayar warnet terdeteksi palsu. Alex pun dijebloskan ke penjara. Seketika Alex merasa dunianya telah hancur. Dia pun sempat menyerah dan hampir mati karena tidak makan. Namun takdir berkata lain. Perlahan Alex mulai menemukan semangat hidupnya. Sampai akhirnya 2 tahun berlalu, Alex dibebaskan. I was free. Dan betapa kagetnya dia. Kira datang menjemputnya. Wait a minute.
Bukankah Kira telah mati? Ternyata kematian Kira hanya rekayasa FBI karena dia telah membantu menangkap Z. Masih ingatkah kalian dengan kepala keamanan bank tempat Alex tertangkap? Ternyata orang itu adalah FBI. Dia yang mengatur semua perkenalan Kira dengan Alex. Melalui mereka berdua, FBI bisa lebih dekat dengan Z karena Z merupakan buronan nomor 1 FBI. Secara tidak langsung, Alex dan Kira menjadi agen tak resmi. Wajar Kira banyak koneksi yang bukan kaleng-kaleng. Akhirnya mereka berdua kembali bersama. Cerita pun selesai. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Terima kasih.